Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fikriya Rohman, NIM T20181095. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah ketika dibaca, agar bunyi huruf itu dapat dibedakan dengan bunyi huruf lainnya. Ada 5 pembagian makharijul huruf. Yang pertama ada asyafatain, yang kedua ada al-lisan, yang ketiga ada al-halq, yang keempat ada al-jauf, yang kelima ada al-hayshum. Oke. Yang pertama ada asyafatain. Syafatain adalah makhraj huruf yang terletak di bagian dua bibir atas dan bawah. Hurufnya ada 4, yaitu fa, waw, ba, dan mim. Yang kedua ada al-lisan. Lisan adalah makhraj huruf yang terletak di bagian lidah. Ada 10 macam di sini. Yang pertama, ujung lidah dengan ujung gigi atas, yaitu hurufnya ada ta, zal, dan dha. Yang kedua, ujung lidah dengan papan urat gigi atas, yaitu hurufnya ada ta, zal, tha. Yang ketiga, ujung lidah dengan papan urat gigi atas. Yang dimaksud dengan papan urat gigi adalah bengkak di sebelah atas urat gigi atas. Hurufnya ada 3, ada zai, sin, dan shod. Yang keempat, antara ujung lidah dan kepala lidah, yaitu sedikit di muka kepala lidah dan sedikit di belakang ujung lidah dengan papan urat gigi atas. Yang dimaksud dengan kepala lidah adalah sebelum ujung lidah. Di sini hurufnya hanya ada 1, yaitu nun. Lanjut yang kelima, di dekat makhraj huruf nun dan sedikit agak ke dalam, yaitu huruf ro. Yang keenam, ada kepala lidah dengan papan urat gigi atas. Kepala lidah dengan papan urat gigi atas, hurufnya lam. Yang ketujuh, pertengahan lidah dengan langit-langit mulut, hurufnya ada 3, ada ya, jim, dan shin. Yang ketujuh, sedikit di muka pangkal lidah dengan langit-langit sedikit di muka pangkal lidah dengan langit-langit mulut, hurufnya kaf. Yang kesembilan, pangkal lidah dengan langit-langit mulut, hurufnya ada 1, qaf. Yang terakhir 10, di tepi pangkal lidah dengan geraham kiri atau kanan memanjang sampai ke depan, yaitu huruf dha. Baik, selanjutnya di sini ada al-halq. Halq yaitu makhraj huruf yang terletak di tenggorokan. Yang pertama ada ujung tenggorokan atas, hurufnya ada 2, ada kho sama ghoin. Kho, ghoin. Yang kedua, pertengahan tenggorokan, hurufnya ada ha sama ain. Yang ketiga, pangkal tenggorokan bawah, hurufnya ada hamzah, a sama h. Oke, lanjut. Yang keempat ada al-jauf. Al-jauf adalah makhraj yang terletak di rongga mulut, yaitu huruf-huruf mat ketika berfungsi sebagai tanda bacaan panjang. Yang pertama, alif sebelum ada fathah. Yang kedua, ya mati sebelum ada kasroh. Yang ketiga, ya mati sebelum ada kasroh. Yang terakhir ada hayshum. Al-hayshum adalah makhraj huruf yang terletak di pangkal hidung, yaitu semua bunyinya berdengung. Contohnya itu nun atau mim. Maksud saya hurufnya itu ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyatul Musyarrafah, NIM T20181075. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu sifatul huruf. Yang pertama ada hamas. Hamas artinya samar. Huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan itu akan mengeluarkan desis. Contohnya seperti huruf shin, sin, ta, kalau dimatikan itu akan mengeluarkan desis. Untuk huruf-huruf hamas ini terdapat 10 huruf yang dikumpulkan dalam lafadz
fahathahu syakhsun sakat. Kemudian yang nomor 2 ada jahr. Jahr ini lawan kata dari hamas yang tadi. Jahr artinya terang. Jadi huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan tidak akan mengeluarkan desis. Untuk contoh hurufnya adalah selain dari huruf hamas yang tadi. Kemudian yang selanjutnya ada asyiddah. Asyiddah ini artinya kuat atau tertahan atau terhenti. Untuk huruf-hurufnya itu ada 8 yang dikumpulkan dalam kalimat ajid qotlin bakat. Kemudian yang nomor 2 at-tawasut. At-tawasut ini artinya tengah-tengah. Nah, huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan akan tertahan dan terlepas. Huruf-hurufnya itu ada 5 yang dikumpulkan dalam lafadz lin Umar. Kemudian selanjutnya ada ar-rikhwah. Ar-rikhwah ini artinya lunak atau kendor. Jadi huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan itu akan terlepas hurufnya. Seperti itu. Untuk huruf-hurufnya itu selain dari huruf-huruf yang tadi itu, selain dari huruf syiddah dan huruf at-tawasut, seperti itu. Selanjutnya ada al-isti'la. Al-isti'la ini artinya naik atau terangkat. Jadi ketika diucapkan itu lidah akan naik atau terangkat ke langit-langit mulut. Untuk huruf-hurufnya itu ada 7 yang dikumpulkan dalam lafadz khusyadautil qid. Yang selanjutnya ada istifal. Istifal ini artinya turun ke bawah. Maksudnya ketika mengucapkan huruf, lidah harus turun ke dasar mulut. Untuk huruf-hurufnya adalah selain dari huruf isti'la yang tadi. Selanjutnya ada itobak. Itobak ini artinya melekati. Maksudnya lidah melekat pada langit-langit huruf ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya ada 4, yaitu shod, bod, to, vo. Selanjutnya ada infitah. Infitah ini artinya terbuka. Maksudnya lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Nah, huruf-hurufnya adalah selain dari huruf-huruf itobak yang tadi. Selanjutnya ada idlaq. Idlaq ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Contohnya seperti huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan yang terakhir adalah ba. Nah, selanjutnya ada shafir. Shafir ini huruf yang apabila diucapkan akan mempunyai suara siul atau seruit. Contohnya seperti huruf sin, za, sama shod. Yang terakhir ada at-tafashi. At-tafashi ini artinya meratanya angin dalam mulut saat mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya adalah hurufnya ada 1, yaitu huruf shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulia Zamzam Prasasti Fuadani, NIM T 2018-1064. Di sini saya akan menjelaskan tentang waqaf. Waqaf itu secara bahasa diartikan sebagai menahan, diam, berhenti, atau berdiri, tenang. Kemudian secara istilah, waqaf itu menghentikan bacaan dengan memutuskan suara dan melepaskan nafas pada ujung perkataan-perkataan tertentu. Kemudian apa sih pentingnya dengan tempo biasa? Urgensi waqaf atau pentingnya waqaf ini karena kesempurnaan wawasan Al-Quran itu salah satunya dengan mengetahui waqaf.
Sebab kesempurnaan makna kalimat itu salah satunya harus mengetahui jeda-jeda pada bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Inilah pentingnya kita mempelajari wakaf. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi wakaf atau macam-macam wakaf, anwa'ul wakaf. Jadi wakaf itu ada 4. Yang pertama itu wakaf ikhtibari, yang kedua itu wakaf ibtirari, yang ketiga itu wakaf intidhari, nah yang keempat itu wakaf ikhtiyari. Ikhtibari itu wakaf yang kayak apa? Ini wakaf ini biasanya dibuat atau pas waktu ujian, jadi guru menguji muridnya memahami tentang mewakafkan bacaan dengan tepat. Biasanya wakaf ini wakaf ujian. Contohnya pada kitab dari mudah surat Al-Fatihah. Nah, nanti misalkan ayat 7, Shiratal ladzina an'amta, jadi disuruh berhenti kalimat an'amta itu gimana. Nanti gurunya itu menguji seperti itu. Jadi wakaf ikhtibari, wakaf ujian. Gimana kalau berhenti di kalimat an'amta itu gimana? Nanti Shiratal ladzina an'amta, jadi gitu. Ini wakaf ikhtibari. Kemudian yang kedua wakaf ibtirari. Nah, wakaf ibtirari ini wakaf terpaksa, berhenti dengan terpaksa. Bisa karena kehabisan nafas, atau bersin, atau menangis, atau dan lain-lain. Nah, ini misalkan kehabisan nafas pada kalimat فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا. Andaikan pada itu nafasnya berakhir, ya berhenti aja, hukumnya jaiz atau boleh. Jadi kalau kehabisan nafas, hukumnya jaiz, sama seperti yang wakaf awal, wakaf ikhtibari hukumnya juga jaiz. Jadi nanti tapi setelah itu diulangi, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Jadi gitu. Jadi kalau kehabisan nafas berhenti langsung, nggak apa-apa karena memang kehabisan nafas. Setelah itu diulangi. Jika maknanya atau kalimatnya tidak sempurna, diulangi dari kata sebelumnya. Kalau sudah sempurna boleh langsung melanjutkan bacaan yang selanjutnya. Itu wakaf ibtirari. Kemudian yang ketiga itu wakaf intidhari. Maksudnya wakaf intidhari ini wakaf menunggu. Jadi ada beberapa dalam Quran itu kan ada ayat atau kata yang terdiri dari beberapa riwayat, jadi bisa dibaca dengan beberapa versi riwayat yang tentunya mutawatir, yang sudah jelas diakui oleh kalangan ulama. Contohnya pada kata yaitu fa'ilam taf'al, pada kata wal hijarah surat Al-Baqarah, fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Nah, wal hijarah ini ada satu riwayat yang mengatakan bahwa di sini boleh wakaf juga boleh terus atau wasol.
Kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa pada ini harus wasol, jadi nggak boleh wakaf. Jadi maksudnya menunggu setelah baca di versi yang awal pakai dengan kata wakaf, nanti wakafkan wal hijarah, kemudian diulangi lagi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jadi begitu. Nah, itu wakaf intidhari, hukumnya jaiz juga. Kemudian yang terakhir itu wakaf ikhtiyari. Nah, ini sesuka hati kita, suka hati pas kita baca Quran. Jadi sebabnya bukan karena tes, bukan karena kehabisan nafas atau terpaksa berhenti, dan juga bukan karena menunggu tadi, karena ada perbedaan riwayat. Ini suka hati. Nah, ini wakaf ikhtiyari ini ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz atau mamnu', terlarang. Ini berdasarkan makna. Jadi berdasarkan makna kita harus berhenti, harus sesuai kesempurnaan makna. Jika kita berhentinya asal-asalan itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T 2018-1060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jami, yaitu ibtida. Pengertian ibtida itu menurut bahasa adalah bermula, sedangkan menurut istilah adalah menyambungkan bacaan semula sesudah menghentikan bacaan sementara karena bernafas. Dan ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama Qurra adalah memulai membaca Al-Quran, baik melalui memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang sementara dihentikan. Dan pada umumnya ibtida ini dibagi menjadi dua, yaitu ibtida jaiz dan yang kedua itu ibtida ghairul jaiz. Yang selanjutnya yaitu nomor 1 itu ibtida jaiz. Ibtida jaiz ini ibtida yang diperbolehkan. Ibtida ini adalah ibtida yang memulai bacaannya pada kalimat Al-Quran yang menerangkan makna atau maksud secara sempurna. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang selanjutnya yaitu Qul huwallahu ahad, serta contoh-contoh dari permulaan ayat-ayat yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ibtida ghairul jaiz. Ibtida ghairul jaiz ini ibtida yang tidak diperbolehkan karena memulainya pada kata yang menyebabkan rusaknya kalimat yang dibaca. Di sini saya akan mengambil contoh dari Al-Qur'an, dari ayat Al-Maidah, dari surat Al-Maidah ayat 17. Di sini bisa dilihat. Dan di sini saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dan artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Surat Al-Maidah ayat 17. Maka berhentilah pada kata qalu, kemudian ibtida pada kata setelahnya innallaha. Maka ibtida pada tempat tersebut merancukan makna dari konsep tauhid yang sudah baku, sehingga menyebabkan makna tidak sesuai dengan yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu urgensi ibtida. Pentingnya beribtida yang benar tidak dapat dilepaskan dari urgensi wakaf itu sendiri,
yakni penjagaan dan pemeliharaan keutamaan makna ayat Al-Quran yang dibaca agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.